eh, setelah keluar hasil swab yang dinyatakan positif dari 22 rekan kita di Polsek Cilongok, maka dilakukan tracing dan testing. Tracing yang kita lakukan ini kita utamakan dulu kepada anggota keluarga yang jelas kontak erat dengan yang bersangkutan. Saat ini kita sudah melakukan tracing terhadap 90 orang. Dari hasil 90 itu sementara ini dilakukan swab antigen dan dinyatakan reaktif itu ada 11 orang. Dari 11 orang itu hari ini kita bekerja sama dengan Fasiankes yang ada di masing-masing tempat tinggal yang bersangkutan, akan kita lakukan swab PCR. Kita sambil menunggu hasilnya. Dari 22 itu yang dirawat atau isolasi mandiri, Pak? Karena kondisi tubuhnya rata-rata personel kami ini dalam keadaan sehat atau dalam kategori orang tanpa gejala, maka sementara ini masih dilakukan isolasi mandiri. Namun demikian, sesuai petunjuk Bapak Kapolresta, dari anggota ini jika kondisinya tidak membaik, dalam artian gejala-gejala menambah gejala yang ada pada penderita COVID, maka akan dirujuk ke karantina di Batu Raden. Oh gitu, siap. Pak, imbauan Pak untuk anggota masyarakat yang sekitar Cilongok gimana Pak? Depannya Pak? Yang pertama, masyarakat Cilongok kami mohon maaf bahwa ada kejadian seperti ini ya. Tetapi sesuai perintah Bapak Kapolda kepada Pak Kapolresta bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Artinya kita sudah mengoptimalkan fungsi SPKT keliling yang ada di Polresta untuk melayani masyarakat dalam hal proses penerbitan SKCK dan pembuatan surat aduan. Ya. Yang kedua, bagi kejadian kriminalitas akan dilayani langsung oleh Satreskrim Polresta Banyumas. Yang ketiga, kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf karena sumber ditemukannya paparan COVID ini dari anggota kami yang merupakan ujung tombak berhubungan dengan masyarakat, yaitu tracer kami seorang Babin Kamtipmas. Jadi kami mohon maaf, masyarakat tolong tetap patuhi protokol kesehatan dan langkah-langkah 3T terus kami lakukan, upaya untuk tidak memperluas pemaparan dari COVID-19 yang ada di Cilongok ini. Pak, lalu penyemprotan berapa kali lagi Pak di Cilongok ini Pak, di Mapolres Cilongok misalnya? Di Polsek Cilongok. Polsek Cilongok. Kemarin sudah kita lakukan, hari ini kita lakukan lagi sampai dengan 3 hari ke depan. Oh, 3 hari ke depan. Jadi artinya baru Senin depan bisa buka Pak ya, atau gimana Pak? Sementara ini kita mengoptimalkan fungsi SPKT keliling yang kita tempatkan di halaman kantor Kecamatan Cilongok. Nah, ini kita asumsikan 14 hari ke depan sambil menunggu asesmen nantinya. Apakah memang ruang layanan masyarakat utamanya di Polsek Cilongok ini sudah dianggap layak, sudah memenuhi syarat atau belum. Siap. Yang dirawat berapa Pak? Yang dirawat? Isolasi mandiri. Yang dirawat tidak ada yang dirawat. Ini hanya semua isolasi mandiri. Mas Pak menegaskan soal jumlah kemarin dari Pak Kapolres kemarin mengatakan ada 21 ya Pak. Terus Pak Bupati semalam konfirm katanya ada 27. Bukan. Jadi 21 ini adalah hasil dari tracing dan testing. Berarti dengan yang bersangkutan kan 22. Dari yang 22. Dari 22 ini ada 7 anggota kita yang dinyatakan negatif. Dari 22 ini ditambah lagi ada 7 di tracing juga negatif. Nah, kita masih menunggu ada 5. 5 anggota kita ini masih menunggu hasil swab PCR-nya hari ini yang insya Allah dimungkinkan akan keluar. Ada kronologinya Pak? Saya tadi Ini mesti diulang lagi nih kronologi ini. Oke, jadi kita melakukan pendalaman ya, melakukan screening kepada yang bersangkutan Aibtu BS. Yang bersangkutan ini menyatakan bahwa sebetulnya tanggal 26 Mei yang lalu yang bersangkutan ini sudah merasakan kondisi kurang fit pada tubuhnya. Namun karena tugasnya jadi dan dianggap itu adalah penyakit biasa, maka diindahkan. Kemudian pada tanggal 30 Mei-nya yang bersangkutan ini melakukan swab mandiri. Swab PCR secara mandiri. Tanggal 31 keesokan harinya swab PCR-nya itu sudah keluar dengan hasil positif.
Nah, pada tanggal tersebut juga kita melakukan tracing dan testing kepada yang tadi personil yang kontak erat dengan bersangkutan, khususnya yang ada di Polsek Cilongok. Dari hasil itu ditemukan sebagai berikut. Jadi tadi itu sebetulnya 21 plus 1 ini adalah pramukantor ya. Jadi 23 dengan yang bersangkutan. Itu positif gitu Pak? Itu yang dinyatakan positif. Oh. Kemudian 7 orang dilakukan tracing, berarti kan 29 semuanya itu 7 orang ini 30 ya. 7 orang ini dinyatakan negatif. Oh, dari 30, 7 negatif gitu negatif. ya. Yang 5 ini masih Yang 5 masih menunggu. Masih menunggu hasil swab PCR yang insya Allah mudah hari ini keluar ya. Oh. Mungkin Kondisi secara umum gimana Pak mereka yang sedang isolasi mandiri ini? Seperti apa Satu kondisi? begini, karena yang rata-rata personel kami yang terpapar ini sudah melaksanakan vaksinasi, sehingga efek yang dirasakan bisa dikatakan tidak ada ya, gitu loh. Jadi masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Namun demikian, sementara ini masih lakukan isolasi mandiri di masing-masing rumah. Perintah Pak Kapolresta, jika kondisinya tidak kunjung membaik, ya dalam artian tidak ada perubahan yang signifikan, maka akan dirujuk ke karantina di Baturaden. oh, gitu. Keluarganya juga termasuk yang masuk isolasi mandiri ya Pak ya? Ya, Semua termasuk keluarganya. isolasi mandiri. Berarti Nanti ada kita akan 30 lihat Pak. dari yang 11 itu Hmm. hasil swab PCR-nya apa. Kalau memang itu dinyatakan positif, maka kita akan lakukan tracing dan testing lagi. Jadi Berarti pada kontak kan erat. ada yang negatif dan ada yang positif. Berarti yang diisolasi itu sekarang berapa Pak? Yang diisolasi Iya. yang 23. bergejala, yang terpapar tadi Heeh. dengan keluarganya. Nah, keluarga tapi dipisah kok. Rata-rata dipisah. Keluarganya sudah dilakukan tracing nggak Pak? Sudah, Keluarganya? sudah. Berarti di Nah, swab sudah. 90 orang kita lakukan tracing dan testing dari hasil yang 22 ini. Dari situ ada 11 yang reaktif menggunakan antigen. Iya. Nah, dari yang reaktif ini kita kan mendalami dan melakukan swab PCR. Belum keluar ya Yang Pak ya? sebelumnya masyarakat sekitar melakukan pelayanan di Polsek Cilongok gimana Pak? Di tracing juga nggak Pak? Gini, 3T ini kan terus digalakan oleh masing-masing PPKM Mikro. Ya, masing-masing PPKM Mikro yang ada di setiap desa di Kecamatan Cilongok melakukan hal yang sama. Gitu. Utamanya apa? Karena kita kan tidak bisa melakukan satu persatu kepada orang yang telah datang ke Polsek. Akhirnya kita minta bantuan Satgas dan posko PPKM Mikro yang ada di masing-masing desa untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Secara random saja, secara random. Siap. Kemudian tadi saya telat sedikit. Wah, ini bukan Ya. mulai jam 8 Nggih. dengan mengikuti kegiatan di kecamatan. Jam 1, jam 2 gitu ya ya. Saya menyediakan itulah kalau hari Oh. Sabtu setengah hari, Setengah hari, kalau hari oh. kerja mengikuti dengan sini. Oh, gitu. Ya, itu kan sebenarnya masalah pembuatan laporan kehilangan bisa dilaksanakan di polsek terdekat. Oh, Tidak nggih. hanya di polsek Wilkumnya ini Wilkum gitu. itu untuk pembuatan laporan polisi, sementara dari Cilengok tidak bisa membuat laporan kehilangan laporan polisi, khususnya masalah pidana dialihkan ke Polresta Oh gitu. Siap. khusus pembuatan laporan polisi. Oke. Tapi untuk laporan kehilangan bisa dilayani di polsek terdekat. Oke. Di sini juga bisa. Bisa. Kemudian di Karangluas bisa. Kemudian di Cibarang juga bisa. Oh iya. Tidak masalah. Siap. Kalau rata-rata berapa Pak orang per hari rata-rata Nah, ini aja? karena baru mulai, Hmm? kebanyakan yang dari peminatnya mungkin masyarakat belum tahu ya. Nah, ini ada beberapa yang pemohon dari SKCK 10-20 orang Pak ya bilangnya. Oh iya. laporan SKCK perpanjangan. Perpanjangan. Melayani hanya perpanjangan. Oh hanya perpanjangan ini. Untuk baru dilaksanakan tetap di Polres Banyumas. Di Polres Banyumas. Siap. Oke. Siap. Aturan asmanipun Pak Sinta, Pak. AKP Gunawan. AKP Gunawan Ya. sebagai KSPKT Polresta Banyumas. Oh, siap. Oke. Tadi sudah wawancara Pak Waka sih Pak. Nanti Oh, iya. lengkapi aja Pak. Ya, Oke. ya. Aturan ya Pak ya. Nanti disampaikan. Iya, oke sudah. Oke. Ini bikin SKCK perpanjangan. Biasanya kan di sana ya di Polsek ya. Bingung nggak di nyari tempatnya sini? Ya, tadi katanya mau ke kecamatan, Ah. tapi langsung ke sini. Oh gitu. Pakai
surat perantara dari desa. Oh gitu. Ke sini. Kan biasanya di polisinya kan, di kantor polisi. Terus tadi kesana nggak? Kosong gitu? Udah tahu? Udah tahu dari desa. Katanya Oh. di sana ada lockdown. Oh lockdown ya, jadi ngerti langsung ke sini ya. Tadi prosesnya ngapain aja nih? Lu daftar terus? Pertama dari surat pengarahan RT tanya Mm-mm. ke RW, Mm-mm. ke balai desa, Mm-mm. saya langsung ke kecamatan, Mm-mm. langsung ke sini. Oh, langsung ngantri nih. Oh iya, iya. Untuk keperluan apa mas? Kerja atau kuliah? Saya mau perpanjang, mau daftar kerjaan. Lamar kerjaan. Oh siap. Mas Intan asmanya mas? Haidar Ali. Siapa? Haidar Ali. Haidar Ali ya. Usianya? Saudaranya Umur? umur 20. Aslinya Cilongok. Desanya mana? desa Penasidi. Penasidi. Iya, iya. Makasih mas ya. Sukses ya. Iya, terus.